Halo, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan dan rekrutmen manajemen sumber daya manusia pariwisata. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stefani dan anggota kelompok saya yang bernama Esther Wijaya dan Nidia Firtika. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen. Jadi, rekrutmen itu di mana suatu perusahaan sedang mencari dan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan di industri tersebut. Saya akan menjelaskan tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu memilih yang terbaik sesuai kebutuhan suatu perusahaan dan mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Selanjutnya, metode-metode rekrutmen. Perusahaan biasanya menggunakan beberapa metode dan strategi dalam merekrut tenaga kerja. Ada beberapa metode-metode rekrutmen, yaitu pertama, iklan. Penggunaan iklan yang dicetak di surat kabar. Selain media cetak, iklan juga dapat ditampilkan melalui televisi, radio, situs web, dan media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang kedua, rekomendasi dari karyawan. Karyawan perusahaan dapat mengusulkan kepada keluarga, teman, atau kenalan yang cocok untuk posisi yang sedang kosong. Yang ketiga, perusahaan penyedia tenaga kerja. Perusahaan juga terkadang menggunakan agen untuk mengisi lowongan. Agen biasanya akan mencari dan memilih pelamar sebelum mengirimkan kandidat kepada perusahaan yang meminta. Yang keempat, lembaga pendidikan. Perekrutan melalui lembaga pendidikan biasanya hanya membawa pekerja yang kurang berpengalaman dalam bekerja, karena mereka direkrut setelah lulus sebagai karyawan. Namun ada juga sekolah yang memiliki kontak dengan alumni untuk menemukan pelamar yang sudah memiliki pengalaman di bidang yang diinginkan. Yang kelima, lembaga pemerintah. Biasanya, lembaga pemerintah menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja dari orang yang mereka dekat. Pemerintah akan mengumpulkan pencari kerja dan membantu pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seleksi. Jadi seleksi itu merupakan proses yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Nah, hal ini berarti dari calon pelamar sudah memenuhi syarat dan kriteria di perusahaan tersebut. Di slide selanjutnya bakal ada penjelasan mengenai proses seleksi SDM. Selanjutnya adalah proses seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi sumber daya manusia dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, wawancara awal, pengujian seleksi, pemeriksaan latar belakang dan referensi, keempat, evaluasi medis, kelima, keputusan penyeleksian, dan keenam, surat pengangkatan. Wawancara awal merupakan langkah awal atau tahap awal wawancara terhadap calon karyawan yang akan bekerja. Kemudian pengujian seleksi. Sebelum masuk ke pengujian seleksi harus melalui proses wawancara awal. Setelah dinyatakan lulus, masuklah ke tahap pengujian seleksi, di mana pengujian seleksi ini berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan, dan pengujian kepribadian. Setelah itu masuklah ke tahap pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan referensi ini bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh sang pelamar. Kemudian masuklah ke bagian evaluasi medis. Evaluasi medis ini bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan, dan biaya asuransi jiwa. Kemudian masuklah ke tahap keputusan penyeleksian. Setelah melalui proses wawancara awal, pengujian seleksi, pemeriksaan latar belakang dan referensi, dan
evaluasi medis, masuklah ke tahap keputusan penyeleksian, di mana perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima sebagai karyawan atau tidak. Oke, masuk tahap ke-6, yaitu surat pengangkatan. Surat pengangkatan itu merupakan langkah paling terakhir dalam tahap seleksi, di mana mengangkat pelamar yang sudah bekerja atau yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Sekian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.